Angka stunting pada Jakarta ibu kota negara. Pemirsa, salah satu program prioritas Persoalan stunting juga melanda sejumlah kota besar, seperti halnya di ibu kota DKI Jakarta. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam kesehatan ibu dan anak. Prevalensi stunting pada balita tahun 2023 yaitu 21,5%, sementara target nasional adalah 14% pada tahun 2024. Stunting berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan otak hingga kualitas generasi bangsa. Perkenalkan, nama saya Indriana Widya Puspitasari, dosen kebidanan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan inovasi pembelajaran untuk belajar tentang continuity of care berbasis evidence-based dan gamifikasi, yaitu SmartPath, dan media ini bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa untuk memaknai continuity of care secara menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang continuity of care. Ada yang udah pernah tahu continuity of care itu apa? Ya, silahkan. Jadi continuity of care adalah asuhan dari sejak remaja, hamil, melahirkan, nifas, dan bayi baru lahir. Ya, tepat sekali. Asuhan continuity of care adalah asuhan berkesinambungan dari remaja, kemudian kehamilan, kemudian bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan anak prasekolah. Metode pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu menggunakan gamifikasi atau dengan permainan edukatif. Nah, di sini kita ada media permainan ular tangga dan flashcard. Ada yang sudah pernah bermain ular tangga? Ya. Tetapi ular tangga kali ini kita akan ada dua arah atau dua path. Kita namakan dengan metode SmartPath, yaitu stunting mitigation through awareness, role play, and teaching health based on continuum of care. Nah, sudah siap semuanya untuk bermain? Sebagai bidan pendidik, kita memiliki tanggung jawab menyiapkan calon bidan agar mampu berkontribusi dalam pencegahan stunting melalui continuity of care sejak remaja, pranikah, kehamilan, hingga tumbuh kembang anak. Pada siang hari ini, kita akan belajar sambil bermain menggunakan media gamifikasi atau permainan ular tangga. Di sini sudah tersedia papan ular tangganya, kemudian di sini terdapat flashcard dengan 3 kategori flashcard dan juga 3 warna yang berbeda. Untuk flashcard berwarna orange berisi studi kasus, kemudian flashcard yang berwarna ungu berisi fakta-fakta tentang kesehatan dan continuity of care, serta untuk flashcard yang berwarna biru berisi tentang kuis. Selanjutnya, untuk papan dari ular tangga ini juga terdapat beberapa warna yang berbeda. Dari yang pertama, di sini ada warna hijau, artinya remaja melakukan jalan di jalan yang baik atau healthy path. Kemudian apabila dia masuk ke zona merah, yang artinya risk path, berarti dia berada di zona beresiko. Kemudian apabila langkahnya menunjukkan ke warna ungu, artinya teman-teman harus mengambil flashcard warna ungu yang berisi fakta-fakta untuk didiskusikan. Selanjutnya, bila yang warna biru berisi kuis dan yang orange berisi tentang studi kasus untuk didiskusikan dengan kelompoknya. Apabila warna hijau bisa naik, mendapatkan reward untuk naik tangga, kemudian yang merah bisa mendapatkan ular atau harus turun ke tangga sebelumnya. Tantangan terbesar dalam pendidikan kebidanan adalah menghadirkan metode pembelajaran yang interaktif, menarik, dan berbasis evidence agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya di lapangan. Inovasi kami adalah Smart COC Path, Stunting Mitigation through Awareness, Role Play, and Teaching Health based on Continuity of Care. Kami merumuskan 2 jalur perjalanan, Healthy Path dan Risk Path, yang divisualisasikan melalui permainan ular tangga.
Selain papan permainan, kami juga mengembangkan flashcard. Ungu berisi fakta, oranye berisi studi kasus untuk diskusi, dan biru berisi pertanyaan kuis. Silahkan untuk perwakilan kelompok 1 untuk maju, 1 anak untuk bermain. Oke. Silahkan kelompok 1. Ya. Ya. Ya, silakan. Dibaca, Mbak. Diet ekstrim membuat tubuh kekurangan energi dan gizi. Hati-hati, ini bisa menyebabkan... Ya, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Baik, kelompok 1 sudah mendapatkan fakta-fakta. Silahkan untuk kelompok selanjutnya untuk mengambil kunci jawabannya. Dan setelah ini, kelompok 1 setelah selesai berdiskusi menyampaikan pendapatnya dari fakta yang sudah ada. Baik, kelompok 1, kelompok 2 silahkan. Nah, nanti dinilai dari jawaban kelompok 1-nya. Oke. Dari hasil diskusi kelompok kami, sebagai seorang bidan, kita dapat menerapkan pola hidup sehat dengan konsumsi tablet darah, olahraga teratur, dan menghindari diet ketat. Oke, bagaimana kelompok lain setuju dengan pendapat kelompok 1? Setuju. Oke, kalau begitu kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan perwakilannya. Merah. Keluarga tidak punya jamban BABS. Ya. Turun. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kuis. Silahkan pilih kuis di sini. Apa indikator anak stunting? Oke, apa indikator anak stunting? Silahkan berdiskusi. Bayi usia 1 bulan diberi susu formula sejak lahir, apa dampak jangka panjangnya? Keluarga sehat, bayi sehat, bebas stunting. Yeay, menang! Permainan ini membawa mahasiswa melalui 63 langkah perjalanan continuity of care, mulai dari remaja hingga anak sehat bebas stunting. Kita telah melaksanakan pembelajaran dengan metode bermain ular tangga. Nah, tapi poin pentingnya itu bukan siapa yang menang atau siapa yang tercepat mencapai anak tangga. Tetapi poinnya adalah kita bisa merefleksikan pembelajaran tentang continuity of care. Oke, baik. Siapa yang ingin menyampaikan output dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Untuk memastikan keluarga yang sehat dan bayi bebas stunting dimulai dari remaja yang sehat. Ya, setuju semuanya? Ini menyampaikan refleksi dari kelompok ANC. Jadi, memastikan bahwa remaja bebas dari anemia, bebas dari KEK, pemeriksaan calon pengantin, dan juga pemeriksaan ANC minimal 6 kali. Ya, baik. Kelompok BPL untuk menyampaikan refleksi untuk memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, pemantauan tumbuh kembang sesuai usia, MPASI yang optimal, serta imunisasi yang lengkap. Dari simulasi ini kita belajar bahwa pencegahan stunting itu dimulai dari remaja yang dilanjutkan dengan pelayanan yang holistik secara kontinu, baik dari remaja, kemudian dari prakonsepsi, kehamilan, kemudian persalinan, neonatus, kemudian bayi baru lahir hingga anak prasekolah. Dan kita juga bisa memahami bahwa continuity of care atau pelayanan yang berkesinambungan dapat memastikan keluarga yang sehat, khususnya bayi bebas stunting.
Dalam simulasi bersama mahasiswa, permainan ini tidak hanya menguji pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan komunikasi, diskusi kasus, dan role play. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gamifikasi merupakan strategi efektif dalam meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan, dan retensi pengetahuan. Melalui Smart COC Path, kami berharap calon bidan dapat belajar lebih menyenangkan, berbasis evidence, dan tetap fokus pada tujuan akhir, yaitu mewujudkan generasi sehat bebas stunting. Bersama kita wujudkan inovasi pembelajaran kebidanan menuju generasi emas Indonesia. Terima kasih telah mengikuti simulasi pada hari ini. Mari bersama-sama kita wujudkan generasi Indonesia yang cerdas, sehat, dan bebas stunting.